Om Swastiastu, Om Awik Namastu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Umat sedharma, hari ini kita akan berbicara tentang catur asrama. Di dalam Hindu terdapat tingkatan-tingkatan kehidupan yang perlu kita jalani sehingga kita dapat menjalankan hidup dengan baik dan tercapai tujuan moksatam jagadita yaca icidharma. 4 tingkatan kehidupan di dalam Hindu disebut dengan catur asrama. Catur asrama terdiri dari brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan bhiksukta atau samyasi. Brahmacari sendiri adalah tingkatan hidup manusia pada waktu mengejar ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan. Atau kalau zaman sekarang, kalau masa sekolah disebut brahmacari. Brahmacari sendiri terdiri dari kata Brahma, yaitu ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan, dan cara, artinya tingkah laku dalam mengejar. Jadi dalam tingkatan brahmacari itu tujuan utamanya, kewajiban utamanya adalah mengejar ilmu pengetahuan, dan di situ terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan dan tata cara yang perlu dilaksanakan. Jadi kalau seorang siswa ya kewajibannya utamanya adalah belajar. Kalau seorang mahasiswa kewajiban utamanya adalah belajar dan mengikuti perkuliahan. Dan yang kedua adalah grahasta. Grahasta ialah tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu dengan menikah dan melahirkan keturunan. Graha artinya rumah dan sta artinya berdiri atau mendirikan atau membina. Di sini kewajibannya akan berbeda dengan pada saat kewajiban dalam brahmacari. Dalam grahasta kita berkewajiban untuk membina rumah tangga dan membina anak keturunan supaya berdiri dalam ajaran dharma. Setelah kita berproses di dalam masa grahasta, kita memasuki masa wanaprastha. Wanaprastha sendiri adalah masa di mana kita mulai menarik diri, masih tetap dalam berhubungan dengan lingkungan, tetapi mulai menarik diri. Wanaprastha sendiri artinya adalah mengasingkan diri di hutan. Tetapi yang dimaksud di sini ialah kita mulai menarik diri dari ikatan-ikatan keduniawian, dan tetapi tetap masih berada di lingkungan itu. Jadi kita mulai mengasingkan diri, kita mulai memfokuskan diri pada Tuhan. Kita mulai memfokuskan diri pada kesucian. Nah, jadi kita mulai terbebas dari ikatan-ikatan keduniawian, terbebas dari belenggu tujuan mencari keduniawian, lebih pada mendekatkan diri pada Tuhan, lebih pada belajar ilmu kitab suci lagi. Terus di situ kita mulai lagi kita mendekatkan diri, mensucikan diri. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah bhiksukta. Bhiksukta adalah artinya adalah meminta-minta atau sannyasi, di mana orang itu sudah melepaskan diri dari keduniawian. Bhiksukta di sini termasuk maksudnya dari meminta-minta adalah di situ dia mulai melepaskan segala keterikatan duniawi, terutama harta bendanya, dan hanya hidup dari
dari sokongan murid-muridnya atau dari karyanya dia di dalam karya kesucian. Semisal para pedanda yang hanya hidup dari sokongan para murid dan dari ketika mereka memuput upacara. Di situ ini adalah tahapan terakhir di mana tujuan hidup benar-benar hanya diabdikan pada kesucian dan pada ketuhanan. Begitulah 4 tingkatan hidup atau catur asrama yang ada di dalam Hindu. Terima kasih. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasih Dukkha Bhakbhavet. Om Santi Santi Santi.